Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to the English Learning with me, Mr. Gauss. Hai, bertemu kembali dengan Mr. Gauss dalam pembelajaran bahasa Inggris. Today we are going to learn about singular and plural nouns. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kata benda tunggal dan kata benda jamak atau lebih dari satu. Okay, to start our lesson today, let's pray together by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my students, now we are going to learn about singular noun first. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari singular nouns dulu atau kata benda tunggal. Okay, examples. Nah, Mr. Gauss punya contoh di sini. Kita perhatikan contohnya. Nah, ini ada seorang anak laki-laki ya. Oke. This is a boy. Ini adalah seorang anak laki-laki. This is a boy. Ya. Oke, the second. Nah, ini ada topi ya. Topi itu hat. Ini topinya ada satu. That is a hat. Itu adalah sebuah topi, ya, karena ini ada satu, a hat, sebuah topi. Oke, the third, yang ketiga nih ya, ini ada payung atau umbrella. I have an umbrella. I have an umbrella. Saya mempunyai sebuah payung. Nah, ini juga sebuah pakai an ya. Nah, di sini pakai e, ini pakai an. Apa bedanya? Nah, nanti kita ketahui alasannya. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini ada penghapus atau eraser. She has an eraser. She has an eraser. Dianya ini perempuan ya, mempunyai sebuah penghapus. Nah, di sini pakai an juga ya. Kalau ini tadi pakai a boy, seorang anak laki-laki. Yang ini a hat, sebuah topi. Ini an umbrella, sebuah payung. An eraser, sebuah penghapus. Ini sama-sama satu buah ya. Tetapi ada perbedaan di sini pakai e dan pakai an. Oke, kenapa seperti itu? Nah, kita perhatikan. Nah, kita gunakan e sebelum kata benda yang dimulai huruf konsonan. Ya, huruf konsonan itu huruf mati ya, selain huruf a, i, u, e, o. Terus kita gunakan an sebelum kata benda yang dimulai huruf vokal atau a, i, u, e, o. Nah, itu perbedaannya ya. E dan an. Untuk artinya sama, ini menunjukkan satu buah ya, atau satu orang ya, atau berjumlah satu. I have a pencil and an eraser. Saya mempunyai sebuah pensil. Nah, ini pensil ini huruf depannya huruf konsonan atau huruf mati, P, jadi pakai a pencil. Sementara yang eraser ini pakai an, karena huruf depannya e, huruf vokal atau huruf hidup, a, i, u, e, o. Itu ya. Oke, itu contoh tentang singular nouns atau kata benda tunggal atau satu buah. Oke, nah now about plural nouns. Kita sekarang pelajari tentang kata benda jamak atau lebih dari satu. Oke, examples. Contohnya ya, seperti ini. Nah, kalau tadi anak laki-lakinya satu, sekarang ada dua. There are two boys. There are two boys. Ada dua boys, anak laki-laki. Karena di sini ada dua ya, lebih dari satu, menunjukkan jamak lebih dari satu, maka huruf belakangnya dipakai s. Ya. There are two boys. Ada dua anak laki-laki. Oke, contoh yang lain. Nah, di sini ada 3 topi ya. Kita perhatikan nih.
I have 3 hats. I have 3 hats. Saya mempunyai 3 topi. Nah, karena topinya ada 3 lebih dari 1, maka belakang kata bendanya, belakang kata topinya itu pakai S ya, huruf S. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini ada kentang ya. Kentangnya ada 3 nih. Oke. There are 3 potatoes. There are 3 potatoes. Ada 3 kentang. Nah, ini kentangnya ada 3 lebih dari 1. Untuk menunjukkan lebih dari 1 di sini pakai E dan S. Nah, kenapa ini bukan huruf S saja, tapi E dan S? Nah, di sini ada huruf O ya di belakang kata bendanya, maka untuk lebih dari satunya bukan hanya huruf S, tapi tambahkan E dan S. Ya, nanti ada penjelasannya. Oke, contoh berikutnya. Ini ada gelas, 2 gelas ya. There are 2 glasses. Ada 2 gelas. Nah, untuk gelas juga ditambah E dan S. Kenapa? Huruf belakangnya S atau SS. Jadi yang huruf belakangnya O pakai E dan S, huruf belakangnya S juga pakai E dan S, bukan hanya huruf S seperti ini. Nah, ingat ya. Jadi untuk kata benda yang berakhiran huruf O ditambah E dan S untuk lebih dari satunya. Untuk kata benda berakhiran S juga sama, ditambahkan E dan S, bukan hanya huruf S. Oke. We should know nih, kita harus ketahui ya. Kita harus tahu nih. Untuk kata benda yang berakhiran huruf konsonan ditambah Y atau konsonan plus Y ya. Ubah Y menjadi I, kemudian tambahkan E dan S. Contohnya, one lady, 1 wanita. Ketika 2, 2 ladies, sebelum ditambah E dan S, Y-nya ini diubah dulu menjadi huruf I. Nih, ini ya. Jadi, 2 ladies, Y-nya berubah dulu menjadi I sebelum ditambahkan E dan S. Itu ya. Nah, kemudian untuk kata benda yang berakhiran huruf CH, X, SH, SS, atau S, tambahkan E dan S. Contoh, a match, untuk lebih dari satunya, 2 matches. Nah, bukan hanya ditambahkan S, tapi ditambah E dan S. Ya, berakhiran huruf CH nih. A box menjadi 2 boxes. Ini huruf belakangnya X, maka lebih dari satunya pakai E dan S, bukan hanya S. A brush berakhiran huruf SH, maka menjadi 2 brushes, E dan S. Untuk glass berakhiran huruf S ya, SS ini menjadi glasses, tambah E dan S. Untuk bus juga sama, huruf depannya, huruf belakangnya S, maka menjadi buses. Ya, jadi untuk kata benda yang berakhiran huruf CH, X, SH, SS, atau S, untuk lebih dari satunya ditambahkan E dan S, bukan hanya huruf S saja. Ya. Jadi ingat-ingat ya, ini huruf-huruf ini. Maka nanti untuk plural atau lebih dari satu ditambahkan E dan S, bukan hanya huruf S saja. Nah, untuk yang ketiga, untuk kata benda yang berakhiran huruf vokal O, tambahkan huruf E dan S. Nah, selain huruf-huruf ini, kata benda yang berakhiran vokal O ditambahkan huruf E dan S di belakangnya. Contoh, a potato, ya, sebuah kentang. Ketika lebih dari satu, 2 potatoes. Nah, ini ada E dan S-nya, bukan hanya huruf S, karena ini berakhiran huruf O. Tomato juga sama, menjadi tomatoes. Tomatoesnya E dan S ya, di belakang kata tomatonya, tomatoes. Nah, oke, my children, itulah pembelajaran kita hari ini. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.